Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang ada di mana-mana, tapi sering nggak kita sadari, mekanika fluida. Mulai dari pergerakan cuaca global di atmosfer, sampai pergerakan mikroskopis sel darah di dalam tubuh kita, prinsip-prinsip inilah yang mengatur dunia fisik. Yuk kita lihat lebih dekat, gimana sih sebenarnya aturan main dari cairan dan gas ini? Nah, ini dia peta perjalanan kita buat membedah semuanya. Kita bakal mulai dari melihat dunia yang digerakkan oleh fluida, definisi pastinya, lalu masuk ke fenomena yang bikin mikir seperti kondisi tanpa selip, cara mengklasifikasikan aliran, sampai sejarah panjang interaksi manusia dengan fluida. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, dunia yang digerakkan oleh fluida. Yuk, kita kenali kekuatan tersembunyi di sekitar kita. Coba pikirin hal ini sejenak. Apa coba benang merah yang bisa menghubungkan teknologi medis penyelamat nyawa seperti jantung buatan dengan mesin jet supersonik yang terbang membelah langit? Secara sekilas, kayaknya dua bidang ini sama sekali nggak ada hubungannya kan? Tapi coba lihat ini, di satu sisi kita punya jantung buatan elektrik dari Penn State, dan di sisi lain pesawat komersial raksasa yang lagi mengudara. Percaya atau enggak, keduanya diatur oleh hukum fundamental yang sama persis loh. Dinamika fluida yang dipakai para insinyur untuk memastikan darah dipompa dengan aman lewat katup buatan, itu benar-benar menggunakan prinsip matematika dan fisika yang sama dengan yang dipakai buat menganalisis aerodinamika sayap pesawat. Ini kayak satu set aturan universal yang berlaku di dalam dada kita dan juga di atas awan sana. Dan visual ini ngasih ilustrasi brilian tentang gimana kita memanfaatkan kekuatan tersebut. Coba lihat turbin angin raksasa ini. Masing-masing bisa ngasilin energi 1,6 megawatt. Udara itu kan pada dasarnya adalah fluida yang bergerak ya. Nah, struktur setinggi langit ini emang dirancang khusus buat menangkap energi kinetik dari aliran tak kasat mata tadi, buat menghidupkan peradaban modern kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Karena kita udah lihat seberapa besar dampaknya di dunia nyata, kita perlu membedah definisinya secara fisika. Apa sih fluida itu sebenarnya? Secara definisi tekniknya, sebuah zat, entah itu cair atau gas, bisa disebut fluida kalau dia berubah bentuk secara terus-menerus saat kena tegangan geser, seberapapun kecilnya gaya atau tegangan itu. Kata kuncinya di sini adalah terus-menerus. Maksudnya, selama ada gaya geser yang bekerja, fluida itu nggak bakal pernah berhenti bergerak. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin sama benda padat. Kalau kamu dorong balok karet, karetnya bakal melengkung sampai sudut tertentu, nahan dorongan kamu, terus berhenti berubah bentuk kan? Benda padat itu melawan perubahan bentuk dengan menahan regangan. Tapi fluida, kalau kamu dorong air, airnya nggak akan nahan dorongan kamu. Dia bakal terus mengalir dan berubah bentuk selamanya selama gayanya masih ada. Jadi kalau di benda padat tegangan itu sebanding dengan seberapa besar regangannya, di fluida tegangan sebanding dengan laju dari regangan tersebut. Ini adalah perbedaan super mendasar yang memisahkan material di alam semesta kita. Lanjut ke bagian ketiga, kondisi tanpa selip. Kita bakal ngeliat pelan-pelan kenapa air yang mengalir deras bisa tiba-tiba berhenti total. Pernah merhatiin air sungai yang ngalir ngelewatin batu besar nggak? Ya, airnya memang membelah dan ngelewatin batu itu. Tapi tahukah kamu kalau lapisan air yang benar-benar nyentuh permukaan batu itu sama sekali nggak bergerak, nol mutlak. Ini yang dinamakan kondisi tanpa slip. Molekul fluida yang bersentuhan langsung sama benda padat itu seakan menempel. Jadi, air di dinding pipa kamu berhenti total. Angin yang nabrak bodi mobil balap yang lagi ngebut, menempel dan diam di termukan mobilnya. Sangat berlawanan dengan intuisi kita kan? Nah, yang menarik dari visual ini adalah kamu bisa lihat gimana garis-garis putih ini membuktikan kondisi tanpa slip secara langsung. Lapis paling bawah itu menempel dan diam sepenuhnya. Terus, lapisan yang diam ini bakal memperlambat lapisan air tepat di atasnya karena adanya viskositas. Terus, lapisan kedua itu memperlambat lapisan ketiga. Dan begitu seterusnya. Makanya kita bisa lihat gradien kecepatan yang melengkung indah seperti di gambar ini. Dan efek dari kondisi ini tuh bukan cuma teori aja loh. Konsekuensinya nentuin desain rekayasa modern. Karena molekulnya nempel, terbentuklah yang namanya lapisan batas. Di zona inilah semua hambatan gesek terjadi. Ini yang maksa insinyur mati-matian merancang bodi pesawat yang aerodinamis. Kondisi ini juga bisa bikin aliran terpisah kalau permukaannya terlalu melengkung. Bahkan dalam hal suhu, ini bikin fluida dan permukaan benda padat punya suhu yang persis sama di titik kontak. Gila kan? Satu prinsip ini aja ngatur segalanya, mulai dari kapal selam sampai sistem pendingin reaktor. Oke, mari kita masuk ke bagian keempat, klasifikasi aliran fluida. Kita bakal lihat gimana insinyur mengatur berbagai macam kekacauan pergerakan ini ke dalam kategori yang gampang dipahami. Kategori besarnya tuh dibagi berdasarkan ruang. Coba perhatiin, alirannya terkurung nggak? Kalau fluida sepenuhnya dibatasi dinding padat, misalnya kayak air yang ngalir di dalam perpipaan industri, kita sebut itu aliran internal. Di sini, viskositas benar-benar mendominasi.
Tapi kalau fluidanya ngalir bebas ngelewatin suatu benda, kayak angin yang nerpa bola tenis, atau udara di kap mobil sport kamu, itu masuknya aliran eksternal. Terus, kita analisis juga kepadatannya. Kalau kamu ngasih tekanan ke air, volumenya nyaris nggak berubah sama sekali. Ini namanya aliran incompressible. Kepadatannya konstan. Sebaliknya, gas, kayak udara, itu gampang banget dikompresi. Kalau udara melaju super cepat, ya katakanlah melampaui Mach 0,3 gitu, kepadatan udara di depan pesawat bakal berubah drastis. Nah, ini disebut aliran kompresibel, dan pastinya butuh hitungan matematika yang jauh lebih kompleks. Terakhir, gimana dengan kehalusan alirannya? Bayangin, kamu lagi menuang pelumas kental. Ngalirnya tuh mulus berlapis-lapis rapi sejajar. Itu aliran laminar. Tapi coba buka katup selang bertekanan tinggi, pasti kamu bakal lihat gerakan liar yang bergejolak. Kecepatannya berubah acak seketika. Itu aliran turbulen yang sering terjadi di fluida berkecepatan tinggi dengan viskositas rendah. Dan ya, berkat bilangan yang ditemukan oleh Osborne Reynolds, kita sekarang bisa memprediksi persis kapan aliran yang mulus ini bakal pecah jadi turbulensi yang kacau balau. Kita sampai di bagian terakhir nih, sejarah manusia dengan fluida. Gimana pemahaman terhadap aturan-aturan yang kita bahas tadi ngebantu peradaban kita dari zaman kuno sampai ke komputasi modern. Garis waktu ini nyilustrasiin gimana pesatnya penguasaan kita. Bayangin, di tahun 283 sebelum Masehi di kota Pergamon, insinyur zaman Helenistik udah bikin jaringan pipa tanah liat bertekanan tinggi untuk nyuplai air ke seluruh kota. Lompat ke tahun 1903, White bersaudara memanipulasi hukum aerodinamika untuk membawa manusia melayang di udara. Dan hari ini, berkat komputer digital, kita nggak cuma bisa nebak aliran aja, tapi bisa mensimulasikan sistem sungai puluhan tahun ke depan, sampai memodelkan iklim di seluruh dunia. Jadi, poin krusialnya saat kita lihat dua gambar ini berdampingan adalah seberapa jauh kita udah melangkah. Di satu sisi ada sistem pipa tanah liat kuno di dalam tanah untuk air, disandingkan sama pesawat terbang pertama yang menantang langit. Jaraknya lebih dari 2000 tahun. Keduanya nunjukin tekad kita untuk memahami dan menaklukkan mekanika fluida ini. Alat dan skalanya memang berubah masif, tapi dorongan teknik untuk mengendalikan elemen alam ini tetap sama kuatnya. Saat ini kita ada di era pemodelan digital canggih yang bahkan bisa menyimulasikan penerbangan hipersonik. Tapi dengan ngebayangin dasar rekayasa yang baru aja kita bahas hari ini, kemungkinannya benar-benar nggak terbatas loh. Setelah sukses menaklukkan lautan, membendung sungai besar, dan terbang melampaui kecepatan suara, kira-kira inovasi luar biasa apa lagi yang bakal kita bangun di dekade berikutnya? Wah, bikin penasaran kan? Terima kasih ya udah ikut gabung dalam pemaparan kali ini. Sampai jumpa.